Ya, Traxer, kali ini gue dapat kesempatan untuk nge-review dan nyobain salah satu mobil yang gue tunggu-tunggu. Ini adalah Wuling Darion EV. Jadi langsung aja kita masuk ke dalamnya seperti apa. Nah, pertama yang gue lihat, gue udah langsung ngelihat pertama kali adalah tombol fisik buat spion. Ini penting banget kalau buat yang suka masuk ke gang, bisa gampang retract-nya. Nah, dia masih fisik, jadi masih enak ya. Jadi gue suka banget nih mobil yang kayak begini ya. Nah, lalu yang berikutnya gue perhatiin adalah sliding door-nya. Yang EV ini yang tipe EX yang paling tinggi. Dia tuh sliding door-nya sudah elektrik. Gue bisa buka dari dalam. Nah, ini bukanya ya, sliding door-nya ada sebelah kanan, sebelah kiri, dua-duanya semua elektrik. Dan bisa dikontrol untuk buka tutup dari dalam. Jadi, nah sekarang gue mau coba nutupnya lagi gimana nih, gampang nggak? Coba ya. Nah, ini tutup tuh. Wah, enak. Cukup convenient. Nah, terus dia kalau setirnya sih dia mirip banget sama Cloud EV ya, sama ini. Dan dia untuk apa namanya? Driving selectornya kali ya. Dia tuh sudah di steering column sekarang. Jadi udah cukup nyaman. Nah, terus dia kelebihnya juga, dia sudah auto wiper dan auto lamp. Jadi komplit nih mobil. Untuk yang penting-penting buat nyetir ada. Nah, ini untuk parking brake-nya. Dia juga udah ada wireless charging 50 watt, jadi udah fast charging. Nah, ini gue demen juga nih, dia untuk pengaturan AC-nya, untuk fan-nya, lalu untuk suhunya, itu tuh masih fisik. Walaupun bisa dikontrol juga pakai control screen-nya ya. Tapi gini kan enak ya, jadi kalau perlu cepet-cepet panasin dinginin tuh enak. Lalu dia udah ada ventilated seat. Tapi hanya row kedua yang di tengah-tengah, yang depan nggak ada. Bilangnya sih karena di depan sudah ada AC, tapi ya basically ini mobil lebih ke arah penumpang ya yang enak ya. Kalau supirnya ya kagak ada ventilated seat gitu, cuman yang di tengah doang captain seatnya udah ada. Nah, airbagnya ada 6 nih mobil, 2 di depan, 2 di samping, dan ada 2 di pilar belakang juga ada. Jadi udah memadai untuk airbagnya untuk mobil keluarga seperti ini ya, itu penting. Nah, lalu ini mobil juga sudah ada kamera 360. Belum 540 ya, baru 360. Jadi keren juga nih mobil, komplit juga ya, dan dia ada fitur transparansi ke sasis bawah. Tapi karena 360 jadi dia lebih rekaman sih sebenarnya ya, bukannya beneran ada kamera di bawah nih. Lalu untuk ADAS juga dia udah komplit. Gue kayaknya nggak bakal nyebutin satu-satu sih, tapi yang penting-penting aja yang menurut gue penting at least. Dia udah adaptive cruise control, udah ada lane keeping assist, udah ada blind spot warning. Jadi udah komplit untuk mobil van keluarga yang bisa dipakai untuk keluar kota. Nah, sekarang gue mau coba seperti apa sih kabin tengah dan belakangnya ya. Oke, kita pindah. Nah, ini pintu slidingnya yang sebelah kanan, bukanya dia udah elektrik. Lalu bangku tengahnya yang captain seat juga dia sudah elektrik ya. Jadi udah cukup komplit di mobil. Dan enaknya juga di mobil, pengaturan AC-nya tuh bisa dari tengah, jadi convenience ya. Dan satu lagi di mobil, kursi tengahnya udah ada ventilated seat, keren ya. Tapi sayangnya di pengemudi nggak ada. Kabinnya kedap, pasti ditutup semua itu. Ini cukup kedap. Nggak tahu ntar kalau pas test drive ya kita akan lihat. Nah, ini bagian belakangnya. Bagian belakangnya sih ya Spartan lah ya. Cukup besar. Tapi emang kalau orangnya gede-gede agak sempit juga sih. Cuman di bagian belakang nih nggak ada apa-apa nih. Cuman taruh tempat minuman, ya, tapi nggak ada charging port segala macam, nggak ada. Kerennya, nih bangku belakang masih bisa direbahin lagi. Walaupun cuma satu posisi ya, kiri kanan. Bisa direbahin satu posisi, jadi lumayan lah ini belakang nggak tegak. Kalau perjalanan jauh masih bisa lah tidur siang. Buat ruang kaki nggak cukup gede, gue 165. Dan keren gue mau ngeliat nih, belakangnya pun udah power tailgate ya. Gue mau lihat gimana kondisi tempat penyimpanannya. Wah, ini cukup gede sih, bisa masih buat bawa koper ya, walaupun ini posisinya udah rebahan loh di bagian belakang nih. Jadi cukup impresif juga nih mobil. Udah semuanya power,
bisa 7 penumpang, listrik lagi. Nah kita coba ntar ya. Gue jadi penasaran pengen nyobain driving sensation-nya seperti apa sih. Oke kita coba ya. Nah, ini mobil cukup gede dimensinya. Dia tuh panjangnya 4,9 meter, lalu lebarnya 1,87 meter, dan tingginya 1,77 meter. Jadi proper MPV. Untuk tenaga sendiri dia baterainya tuh 69 kWh. Diklaimnya sih bisa 540 km. Tapi in reality bakal turun tergantung cara lu nyetirnya, dan juga kalau pasang AC pasti langsung ngedrop tuh kilometernya. Jadi expect the best you can get 540. Lalu dia tenaga kudanya juga cukup 201 horsepower, torsinya juga cukup 310 Nm. Dia konfigurasinya front wheel drive dan ground clearance-nya cukup tinggi. Diklaimnya tuh di 205 mm. Jadi cukup tinggi ya buat jalan Jakarta, pas juga nih. Nah ini sekarang pengen gue tarik, dan enak loh tarikannya. Cukup lah buat mobil MPV seperti ini, mobil keluarga ya. Ini bukan mobil balap, jadi ya udah cukup lah buat nyalip dan pede. Memang itu kan kelebihannya EV ya, begitu ya, torsinya instan. Kabinnya juga kedap, cuman memang gue belum terlalu tinggi kecepatannya, lagi belokan. Ntar di sini bakal gue coba kalau lari, nggak tahu dia dapet nggak ya, bisa 100. Seperti apa kekedapan kabinnya. Nah dia juga bantingannya ini gue berasanya lebih soft nih. Untuk mobil ini kayaknya lebih untuk comfort, jadi berasa agak bouncy ya. Jadi mungkin buat MPV mungkin enak kali ya, tapi nggak tahu nih kalau jalan jauh orang pada pusing nggak ya. Nah ini gue tarik, wih enak nih tarikannya, dan dia cukup kedap. Ini kurang lebih dapat 100 nih kecepatannya, dan dia cukup kedap. Nah untuk suspensinya dia tuh depan pakai McPherson, itu gue rasa standar lah ya. Tapi yang menarik nih mobil, rear suspensinya tuh independent multilink. Nah jadi pas belokan ini lebih enak, lebih stabil, limbungnya tuh nggak terlalu berasa. Nah untuk harganya nih, mobil yang gue tes itu 419 juta ya, so not bad harganya, walaupun gue pengennya dibuat 400 ya. Tapi ada yang entry level 349, cuman pelontos aja, nggak ada sama nggak ada, semua elektrik nggak ada. Jadi gimana guys, menurut lo menarik kan nih mobil? Gue sih berasa tertarik sama nih mobil ya, pengen cobain lagi gimana rasanya kalau jalan antar kota. Oke, kalau ada yang gue lupa atau yang gue salah, tolong komen di bawah. Menurut lo gimana nih? Worth it nggak nih mobil? Makin seru ya pertarungan di 7-seater MPV. Oke guys, like, comment, and subscribe. Oke, see ya.